Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa silaturahim, sekaligus kita manfaatkan untuk merenungkan satu ayat-ayat Allah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pesan ayat dalam surah Al-Anfal ayat 26. Ini terkait dengan bagaimana kita membantu kelompok-kelompok marginal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Renungkanlah, ambillah pelajaran ketika kalian menemukan ada kelompok-kelompok kecil yang termarginalkan. Mustad'afun mungkin istilah lain dari kelompok du'afa. Di dalam ayat ini istilah mustad'afun itu untuk mewakili kelompok-kelompok rentan, jadi bisa termarginalkan karena ekonomi, bisa karena kesehatan, bisa karena pendidikan, bisa karena yang lainnya, termasuk orang-orang yang termarginalkan karena posisi pun juga demikian. Contohnya kalau dulu perempuan itu kan dinilai dalam tradisi masyarakat ada yang dianggap sebagai second being, jadi manusia kedua. Makanya kemudian muncul pembelaan terhadap kelompok perempuan. Yang kedua biasanya anak kecil, kelompok-kelompok yang rentan untuk dieksploitasi, entah itu untuk pekerja murah atau bahkan diperalat. Ada juga orang-orang yang kita sebut difabel. Ini kelompok-kelompok yang termarginalkan, tidak mendapatkan tempat, bahkan akses pekerjaan pun juga agak susah. Nah, ini kelompok-kelompok difabel ya. Nah, maka menangani orang-orang yang termarginalkan ini, yang rawan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam bahasa Quran itu takhafuna ayyatakhatafakumun nas, yang dikhawatirkan akan menjadi objek eksploitasi ya. Maka ada 3 hal yang dituntunkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah fa'awakum, berikan tempat mereka, berikan wadah mereka. Maka kalau dulu ada gerakan panti asuhan, itu kan dalam rangka menampung orang-orang yang termarginalkan karena faktor tidak ada perhatian kasih sayang orang tua. Bahkan diantaranya mungkin secara ekonomi tidak punya apa-apalah karena orang tuanya juga tidak punya. Maka gerakan mendirikan panti asuhan waktu itu merupakan
pengejawentahan terhadap ayat ini, memberikan wadah tempat. Lalu teman-teman pemberdaya perempuan membuatkan shelter-shelter khusus terhadap perempuan-perempuan korban dari eksploitasi, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini juga bagian dari cara mengejawantahkan ayat ini. Nah, sekarang banyak juga wadah-wadah yang menampung orang-orang difabel. Bahkan sekarang negara juga melindungi itu dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan, bahwa kantor, mungkin instansi apa sajalah, itu harus ramah kepada mereka yang difabel, harus disiapkan. Kalau tidak, dianggap sebagai instansi yang tidak ramah terhadap difabel. Kalau soal perempuan, kesetaraan hak-hak mereka, sehingga disiapkan apa yang disebut dengan gender mainstream. Dulu itu kan rame, sekarang sudah, sehingga kalau ada bangunan kok tidak ramah terhadap perempuan juga dianggap tidak memberi tidak patuh lah pada negara. Misalnya toiletnya semuanya toilet yang bagi perempuan kan susah, harus ada, apalagi kalau memperhitungkan perbandingan jamaah perempuannya lebih banyak daripada laki, maka kan harus diberi ruang-ruang yang orang menyebut berkeadilan lah. Jadi yang pertama dituntunkan dalam ayat ini adalah memberikan wadah, memberikan tempat. Kalau mau diperluas maknanya, artinya orang-orang yang terpinggirkan ini harusnya juga disiapkan wadahnya. Ya seperti tadi itu, orang-orang difabel tidak berarti kemudian instansi manapun menutup diri dari orang-orang ini. Bergantung kepada tenaga yang dibutuhkan. Ada orang yang tidak punya kaki, lalu gara-gara kakinya yang tidak ada lalu tidak diterima, padahal kompetensinya sesuai yang dibutuhkan. Misalnya ahli komputer, yang kerja kan tangan sama permainan komputernya yang bagus, tapi gara-gara datang dengan kondisi tidak berkaki lalu ditolak. Itu namanya tidak memberi tempat, tidak memberikan ruang untuk mereka. Lalu solusi yang kedua adalah wa ayyadakum binasrihi. Allah memerintahkan kepada kita ini selain memberikan wadah, yang kedua adalah memberdayakan mereka. Jadi memberikan penguatan, empowering terhadap orang-orang yang termarginalkan itu. Maka bukan untuk disuapi, tapi bagaimana orang-orang yang termarginalkan ini suatu saat akan menjadi kuat, ya tidak lagi menjadi du'afa. Konsep-konsep inilah yang kemudian dipakai bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang belum punya modal, misalnya oleh lembaga zakat. Orang-orang ini pasti mustahik zakat, tapi bagaimana zakat yang diberikan kepada mereka itu memberikan penguatan yang pada akhirnya kalau mereka kuat, mereka bisa berzakat. Itu namanya merubah dari tadinya mustahik menjadi seorang muzaki. Itu namanya empowering. Jadi ada penguatan, sehingga yang diberikan bukan yang bersifat konsumtif, tapi yang bersifat produktif. Entah itu pinjaman modal, entah itu betul-betul bantuan modal dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk penguatan, termasuk pada orang-orang yang difabel. Boleh jadi aspek tertentu dia tidak punya kemampuan karena kecacatannya itu, tapi di sisi lain dia punya kekuatan. Nah, itu yang diberdayakan. Ada orang yang buta tetapi dia punya kemampuan mungkin
suara yang bagus, bakat untuk mengeluarkan suaranya yang indah bisa dipupuk. Ada orang yang mungkin cacat tadi kaki, tangan, ya, tetapi pada saat yang sama dia punya kecerdasan, ya itu diberi penguatan. Jadi konsep Islam itu satu mewadahi, yang kedua adalah empowering. Jadi memberikan penguatan terhadap orang-orang yang tadinya du'afa, lemah, diharapkan menjadi orang-orang yang kuat. Dan yang terakhir, warazaqakum minat thayyibat. Sudah tentu untuk bisa menopang proses-proses penguatan tadi harus diberi asupan atau diberi rizki yang baik. Nah, atau bisa dimaknai bahwa ada orang-orang yang diberikan pelatihan untuk penguatan agar dia nanti tidak mengandalkan yang lain, tapi bukan yang thayyib, bukan yang bagus. Ya contohnya tadi ada orang-orang yang memanfaatkan anak-anak itu diberi training khusus untuk nyopet paling canggih kan gitu kan. Itu namanya diberi rizki yang tidak thayyib, yang tidak baik. Sementara dalam ayat ini adalah warazaqakum minat thayyibat, agar tidak disalahpahami bahwa memberikan wadah, penguatan, kalau hanya berhenti di situ kan orang-orang yang nakal itu juga sudah melakukan itu, diwadahi, lalu diberi training gitu ya, ada pelatihan. Nah, tapi tidak diberikan hal yang positif, yang thayyib tadi, tapi justru yang kotor. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini yang terakhir itu justru dibungkus dengan asupan yang baik, thayyibat. Bapak Ibu rahimakumullah, istilah thayyib itu berlawanan dengan khabis ya. Thayyib itu yang baik, yang khabis itu yang buruk. Di dalam Al-Qur'an juga disebut yang thayyib inilah yang halal, yang khabis yang haram. Apa hubungannya? Karena kita sering mendapatkan Bapak Ibu hal-hal yang mungkin enak tetapi dampaknya khabis. Contohnya ya durian itu enak, sate kambing enak gitu. Tapi bagi orang tertentu yang sudah merah lah dalam dunia kedokteran tidak boleh makan apa-apa, maka mengkonsumsinya menjadi khabis. Nah, dalam hukum menjadi haram, bukan lagi halal. Nah, demikian pula sebaliknya, yang namanya yang thayyib belum tentu yang enak gitu ya. Di antaranya ya jamu-jamuan atau obat-obatan yang itu memberikan terapi kepada tubuhnya menjadi lebih baik, maka itu namanya thayyib. Nah, oleh karena itu kalau ada diskusi panjang terkait dengan penghalalan dan pengharaman rokok itu misalnya, nah, itu diantara yang mengharamkan karena memasukkan unsur khabis itu. Wa hurrimat alaikumul khaba'is, diharamkan bagi kalian itu yang khabis, yang memberi dampak kepada tubuh itu buruk. Nah, sudah tentu tidak ada dokter yang pernah mengatakan bahwa merokok menyehatkan, tapi merokok ya membahayakan dan lain sebagainya, sehingga lahir fikih yang memberikan tuntunan haram merokok. Sekalipun di pendekatan lain, fikih yang lain ya belum sampai haram tapi makruh. Wah, itu ada. Nah, itulah fikih. Jadi beragam interpretasi. Nah, kembali kepada ayat tadi, jadi yang digunakan adalah warazaqakum minat thayyibat, dan memberikan asupan rizki, wawasan yang thayyib, bukan yang kotor, bukan yang najis, nah, tapi yang halal. Sehingga orang-orang yang termarginalkan tadi itu, dia betul-betul mendapatkan perlindungan dengan wadah tadi. Kemudian dia juga menjadikan berubah dari tadinya lemah menjadi kuat dengan adanya program penguatan.
tetapi yang terakhir tadi dibingkai dalam hal yang positif, hal yang thayyib, bukan yang khabis. Nah, saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, renungan ayat ke-26 dari surat Al-Anfal. Monggo jika ada Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan ayat tadi, kami silahkan. Monggo. Baik. Sekiranya tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita bisa bergerak menjadi orang-orang yang menerapkan ayat ini, tidak mesti punya lembaga, tapi sekiranya ada di sekitar kita orang-orang yang du'afa, orang-orang yang termarginalkan, kita bisa mengambil sikap seperti ayat tadi, kita beri tempat, kita berdayakan supaya menjadi kuat, sudah tentu dengan hal-hal yang thayyib. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.